Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang Abu Nawas ya. Jadi Abu Nawas itu adalah seorang pujangga pada zaman dulu yang sangat cerdas, cerdik ya, sekitar zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Jadi Abu Nawas itu nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasani, Abu Ali Al-Hasani bin Hani Al-Hakami, yang semasa hidupnya sekitar tahun 145 Hijriah atau sekitar tahun 747 Masehi, yang bertempat tinggal di kota Ahwas. Ahwas itu daerah Persia yang sekarang Iran. Nah, jadi di negara Iran. Oke sahabat, jadi ini kisah ketika Abu Nawas menggunakan kecerdikannya di depan Raja Harun Ar-Rasyid. Jadi begini ceritanya. Suatu hari Raja Harun Ar-Rasyid yang memerintahkan pada waktu itu ingin menyamar sebagai penduduk biasa, menyamar menjadi penduduk jelata. Nah, akhirnya karena penyamarannya tidak ingin diketahui oleh masyarakat, oleh penduduk, dia memakai baju biasa, bukan baju kerajaan atau kebesaran ya. Ini kemudian akhirnya raja keluar dari kerajaan dan berjalan menuju perkampungan, dan di situ beliau melihat ada sebuah segerombolan orang ya, dari jauh ada seperti majelis ya. Kemudian raja mendekati majelis tadi, dan ternyata di situ ada seorang ulama, atau kalau di sini kiai ya, ada syekh yang sedang mengaji ya, sedang memberikan ceramah tausiahnya kepada santrinya atau kepada jamaahnya. Dan akhirnya beliau sang raja mendengarkan, ikut nimbrung di situ ya. Dan orang-orang tidak mengenalnya karena raja menyamar. Kemudian raja pun ikut mendengarkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh syekh tadi. Ternyata syekh tadi menceritakan tentang alam barzah, yaitu alam kematian. Jadi sang syekh berkata bahwa di alam barzah itu ada kenikmatan dan juga ada azab kubur, ada siksaan. Jadi ketika seseorang mengalami azab kubur, disiksa di dalam alam barzah tadi, itu sangat mengerikan, seperti halnya digigit ular atau dipukul, disiksa oleh malaikat dengan pedih. Namun hal itu tidak terdengar oleh penduduk bumi. Sehingga dengan penjelasan yang panjang lebar terkait alam barzah dan siksaan-siksaan yang ada di alam barzah tadi bagi seseorang yang mempunyai banyak dosa, akhirnya Raja Harun Ar-Rasyid itu bertanya kepada syekh, begini kiai atau begini syekh, saya bertanya
bertanya, andaikan apabila ada seseorang yang di alam barzah disiksa ya, dengan berbagai siksaan yang pedih, kemudian ada seseorang kafir yang mengintip kuburan tadi dan dia tidak melihat, tidak merasakan, dan tidak mendengar siksaan-siksaan yang terjadi pada ahli kubur tadi, apakah orang yang mengintip kuburan tadi bisa dipercaya, Syekh? Bagaimana cara membuktikannya? Setelah ditanya seperti itu, sang Syekh terdiam, berpikir sejenak. Kemudian Syekh menjawab dengan mengkiaskan atau memberikan contoh. Begini kisana, begini saudara. Apabila semisal ada seseorang yang tidur, kemudian orang tersebut bermimpi, dan di dalam mimpi itu orang tersebut misalkan digigit ular, dikejar-kejar ular mau digigit, orang tadi berlari kencang sampai dia saking ketakutannya orang tadi, dia berteriak, dia minta tolong, dan terus berlari karena dikejar ular atau mungkin hewan buas lainnya, atau harimau atau singa. Nah, sehingga saking ketakutannya dalam ketika tidur, akhirnya keringatnya keluar semuanya, membasahi tubuh. Nah, di sisi lain ada orang yang duduk di samping orang yang tidur tadi, di samping orang yang bermimpi tadi, dan orang yang duduk di samping orang yang tidur tadi, dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang tidur, padahal ia berada di sampingnya. Padahal orang yang tidur bermimpi ketakutan, minta tolong, dan sungguh sampai dromos cara awake iki sampai apa gue jenenge keringetan sampai gobyos. Nah, tapi orang yang duduk di sampingnya yang terjaga tadi tidak merasakan, melihat, dan mendengar apa-apa. Nah, hal itulah, seperti itulah ketika seseorang yang berada di alam barzah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih hidup di dunia, dia tidak akan tahu, dia tidak akan merasakan, dan tidak akan mendengar jeritan, kepedihan, siksaan yang dialaminya. Kemudian setelah mendengar penjelasan sang Syekh tadi, Raja Harun Ar-Rasyid manggut-manggut menunjukkan bahwa dia paham apa yang telah dijelaskan oleh beliau. Kemudian setelah itu sang Syekh pun melanjutkan tausiahnya, ngajinya, ceramahnya pada jemaah. Setelah itu sang Syekh menceritakan tentang keindahan-keindahan surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Dan salah satunya beliau berkata bahwa di surga ada ada mahkota yang sangat indah sekali, yang bercahaya, dan mahkota itu terbuat dari cahaya, dan juga keindahannya mengalahkan dunia seisinya. Itulah ada mahkota yang seperti itu indahnya. Sehingga setelah mendengar penjelasan dari sang Syekh tadi, Raja Harun Ar-Rasyid tidak mendengar atau kelanjutan cerita tersebut. Beliau buru-buru pulang ke kerajaan dan meninggalkan. Setelah raja sampai di kerajaan,
setelah sampai di rumah langsung menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Nah, iki cerita. Jadi Abu Nawas disuruh menghadap Baginda Raja. Lah, akhirnya karena yang memanggil adalah Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, sontak saja bergegas Abu Nawas segera menghadap ke Baginda Raja. Langsung terjadi percakapan. Abu Nawas, sendika dawuh Baginda Raja wonten napa? Nah, cara halus. Ada apa Baginda? Kenapa Baginda memanggil saya mendadak sekali? Begini Abu Nawas. Jadi aku tadi mendengar ceramah dari seorang syekh yang katanya di surga ada mahkota yang indah bercahaya, yang luar biasa, yang keindahannya mengalahkan dunia seisinya. Dan aku menginginkan itu Abu Nawas. Apakah kamu bisa mengambilkannya untuk aku? Langsung sontak saja Abu Nawas menyatakan, siap Baginda, saya akan siap menjalankan perintah Baginda Raja. Namun saya mengajukan satu syarat Baginda. Nah, kemudian Baginda Raja, syarat apa itu Abu Nawas? Syaratnya saya meminta diadakan pengadaan pintu alam akhirat. Saya minta ditunjukkan atau pengadaan pintu alam akhirat. Duh, pintu apa yang kau maksud Abu Nawas? Baginda melanjutkan pertanyaannya kepada Abu Nawas. Pintu apa itu? Kok pintu alam akhirat? Aku durung paham karemu. Begini Baginda. Jadi setiap alam itu ada pintunya Baginda. Semisal alam dunia ini ada pintunya, yaitu lubang peranaan bayi yang ada di seorang ibu. Itu pintu dunia. Kemudian pintu alam barzah juga ada, yaitu kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Inilah jawaban kecerdasan daripada Abu Nawas. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam, berpikir keras. Sampai-sampai dia berdiam 1000 bahasa. Baginda, kemudian Abu Nawas menimpali pertanyaannya kembali. Apakah Baginda masih menginginkan mahkota itu dan menyuruh saya mengambilkannya di surga Baginda? Pertanyaan tegas dari Abu Nawas ini tidak dijawab oleh Baginda karena Baginda masih terdiam dengan 1000 bahasa. Jadi sampai terus berpikir keras, tidak bisa berkata apa-apa karena ditunggu tidak menjawab. Akhirnya Baginda mohon pamit dan segera pulang. Nah, dari kisah tadi, kisah kecerdikan Abu Nawas yang luar biasa ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, mengambil pelajaran intisari daripada hikmah kisah ini. Dan semoga kita
dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.